Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat tutorial tentang program kasir. Di mana pada program kasir ini, pada suatu barang yang akan kita beli, otomatis kan harus menggunakan penginputan data dari keseluruhan barang kita, di mana keseluruhan barang ini akan diproses dan akan menghasilkan keluaran apa yang kita minta. Untuk dalam tutorial ini kami menggunakan Visual Basic sebagai softwarenya. Langkah awal membuka Visual Basic yaitu kita klik menu Start, kita pilih Microsoft Visual Basic 6.0 dan akan tampil. Di sini tampilan awal dari Visual Basic yaitu Standard XC, di mana Standard XC ini yaitu program awal penampilan dari Visual Basic dan standar dari Visual Basic-nya. Dan kita klik open. Di sini kita akan membuat langkah-langkah dalam penyusunan form, di mana form ini dapat kita gunakan sebagai pengisian data nantinya. Untuk langkah awal kita menggunakan text box sebagai text box dan kita akan menggambarnya. Text box ini di mana user nantinya bisa dapat menginput salah satu barang-barang. Dan untuk yang comment button ini akan menerima inputan dari text box. Kalau untuk penamaan kita menggunakan label dari penamaan dari teks tersebut. Langkah-langkah pembuatannya sesimpel ini, dan kita akan membuka project yang akan kami buat, yaitu project kasir. Dalam project ini kami membuat 4 form, di mana form pertama itu sebagai form login, yang kedua itu sebagai form pengisian data, ketiga itu sebagai form laporan data, dan keempat itu sebagai form identitas kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai form login, di mana user untuk masuk ke dalam aplikasi harus meloginkan diri dulu agar bisa mengakses data yang ada di dalamnya. Berikut adalah form login yang telah kami buat, di mana form login ini terdiri dari label username, kemudian text box untuk mengisikan nama user, dan di bawahnya terdapat label password. Lalu di label password ini terdapat text box untuk mengisikan passwordnya, dan membuat 2 comment button, yaitu comment button OK dan cancel, di mana OK ini untuk bisa masuk dan cancel untuk membatalkan perintah. Untuk form selanjutnya, yaitu penginputan data, akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial yang tentang kasir, yang itu bagian form pengisian data, yaitu di mana di dalam form ini terdapat labelnya, terdapat text boxnya 10 buah, labelnya 11, dan untuk comment buttonnya terdapat 17 buah. Dan di mana kita bisa nanti mengisikan inputan datanya itu di text box pertama, jumlahnya di text box kedua, nama barangnya, satuan barang, dan uang masuknya berapa. Dan untuk nanti pelaporan, untuk melaporkan hasil dari inputan tersebut, kita bisa nanti membuatnya di dalam form selanjutnya, itu untuk form laporan. Itu di mana di dalam form laporan ini kami membuat di sini, yaitu di form laporannya terdiri dari list box, text list box, label, timer, dan comment button.
Di listbox ini itu kami membuat listbox ini untuk menampilkan data yang telah diinputkan sebelumnya, sehingga nanti di dalam pemelaporan ini kita bisa melihat nanti berapa banyak barang yang dibeli pengunjung dan berapa total harganya dan berapa uang yang diberikan nanti dan berapa untuk kembaliannya. Dan untuk di laporan ini kami juga membuat bentuk laporannya itu sesuai tanggal pengunjungnya, sehingga nanti di dalam bil atau bukti pembayaran itu tertera nanti tanggal, waktu, dan bil pembayaran nanti nomor berapa dan nama kasir yang membayarkan siapa. Dan kemudian nanti di form ini bisa juga untuk nanti memprint hasil dari data-data yang akan dilaporkan kepada pembeli nanti. Untuk form selanjutnya yaitu form identitas akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya di sini adalah form tentang penjelasan dari masing-masing identitas kami. Kita di sini membutuhkan 3 text box dan 1 image. Untuk mengeditnya, pada text box pertama kita edit dari alfabetiknya. Di sini kita pilih teks, terus kita ketik program kasir dibuat oleh. Untuk yang kedua, sama seperti yang text box pertama tadi, kita edit dari teks, terus kita masukkan nama-nama dari anggotanya. Untuk yang ketiga ada image, kita pilih gambarnya dari picture yang ada bacaan bitmap ini. Kita pilih gambar dari file mana, lalu kita masukkan. Yang keempat ada text box, sama seperti yang text box pertama dan kedua, kita pilih dari teks, terus kita masukkan teks yang ingin kita buat. Selanjutnya adalah penjelasan coding dari form pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk penjelasan coding, kita akan mulai dari form login, di mana form login ini mempunyai coding yaitu sebagai berikut. Di sini kami hanya membatasi 4 kasir yang hanya bisa mengakses kasir tersebut, di mana kasir tersebut kami deklarasikan yang bisa yaitu Roy, Ica, Bayu, dan Rahmanisa Najar. Coding ini mempunyai kondisi di mana jika seorang user sama mempunyai password, di mana passwordnya ini benar, yang kami batasin tersebut, maka form tersebut akan menuju ke form 1.show, di mana form 1.show ini yaitu form tempat penginputan data semua barang. Jika salah, dia akan menampilkan message box invalid password, try again, di mana message box ini akan menampilkan passwordnya tidak valid dan kita harus mencoba lagi dan kita harus login, dan pas login dia akan mengarahkan ke teks username titik set focus, di mana set focus ini mengarahkan ke awal lagi. Ketika kita klik button cancel, dia akan menutup dari halaman form tersebut. Untuk selanjutnya
nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang coding programnya, yang dimana saya akan menjelaskan coding program untuk form penginputan data. Dimana di bagian pertamanya yang paling atas coding program ini kami membuat untuk coding menampilkan identitas kelompok kami, yaitu dimana nama button comment buttonnya kami buat CMD identitas. Jadi umpamanya kita klik nanti CMD identitas ini akan muncul form untuk menampilkan identitas kami, yaitu yang terdapat di form 2. Dan untuk coding berikutnya itu CMD number, itu merupakan CMD number ini merupakan untuk tombol-tombol angka-angka yang bisa kita gunakan nanti dalam penggunaan program ini. Yaitu dimana di sini logikanya itu label 10 ini merupakan nama label untuk di mana label 10 ini itu merupakan untuk penyimpanan data yang akan kita gunakan dalam CMD number nanti. Dia akan menyimpan nilai dari CMD number yang bertipe data integer merupakan indeks. Dia akan menyimpannya di label 10, dan label 10 tersebut nanti akan secara otomatis dia akan ditampilkan di teks 1, sehingga nanti jika kita nanti mau ngetik teks 1 di teks 1, maka data-data yang ada pada teks yang kita ketikkan dalam nomor tersebut yang akan disimpan dalam file nanti dia akan nampak. Jadi untuk CMD number ini terdapat di teks 1, dan untuk command 1 klik itu gunanya untuk tombol keluar, yaitu di dalam message box ini. Jika kita ingin keluar, maka dia akan nanya do you want to exit. Jika kita klik yes, dia akan keluar. Jika tidak, dia akan tetap di situ. Untuk command 11-nya itu untuk report atau laporan, yaitu di sini di command 11 ini akan dihubungkan ke form ketiga, yaitu form untuk laporan. Dan untuk coding berikutnya itu command 2 ataupun command untuk menyimpan. Di sini dia akan menyimpan data, kita akan menyimpan data tersebut nanti. Jika kita menyimpan data tersebut nanti dia akan menanyakan password usernya. Jadi kita akan memasukkan passwordnya, jadi nanti akan tersimpan ke file penyimpanan datanya. Dan di sini kami membuat file penyimpanan datanya yaitu .file, sehingga nanti kita tidak perlu menggunakan database. Maka nanti jika nanti password usernya salah, dia akan mengatakan cannot save this product ataupun passwordnya salah. Dan untuk command ketiga yaitu command enter untuk menampilkan hasilnya, itu dimana di dalam coding ini kami menjelaskan tentang isi dari item-item yang ada pada form 1 ini, dimana untuk perhitungan hasilnya itu di teks 4 akan dikali dengan jumlah teks 6 atau jumlah. Sehingga nanti di sum ini kita akan mendapatkan hasilnya di
bagian total harga. Dan untuk perhitungannya itu terdapat di Kamen 3 ini. Dan untuk Kamen 4 berfungsi untuk menghapus data yang ada pada form input ini. Untuk Kamen 5 yaitu untuk memprint, perintahnya ya seperti ini, CD show printer. Dan untuk Kamen N-nya itu untuk keluar dari program. Jadi kita akan nanti di message box-nya akan menanyakan, do you want to exit? Jika kita ingin keluar, ya kita klik yes. Jika tidak, no. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks 1, di mana teks 1 ini merupakan teks box untuk kode barang. Apabila saya menekan tombol 1, maka hasilnya akan muncul barang-barang yang telah disimpan, yang telah kami buat. Lalu kemudian teks 10 ini adalah teks untuk kembalian. Jadi jika kami memasukkan kode barangnya, maka barangnya semua akan muncul. Lalu jika dimasukkan uang masuknya, maka akan dikurangkan dengan subtotal dari barang yang telah dibeli. Kemudian akan mendapatkan hasil kembaliannya. Lalu teks 8 merupakan teks untuk uang masukan, di mana user bisa memasukkan uang masuk dari pelanggan, kemudian akan dikurangkan dengan subtotal untuk mendapatkan teks 10 yang merupakan teks kembalian. Pada form selanjutnya, yaitu kita jelaskan coding tentang laporan penjualan. Di sini komen yang pertama itu back, untuk mengembalikan apakah programnya itu bisa kembali atau tidak, kita gunakan form 1 show, terus selanjutnya me hide. Yang kedua ada komen 2, yang kedua itu ada exit di sini. Apakah bisa berjalan programnya atau tidak, kita gunakan message box-nya. Selanjutnya muncul pertanyaan, do you want to exit? Kalau dia ya, langsung menutup tampilan. Kalau tidak, dia masih tetap berjalan. Selanjutnya ada komen 5, yaitu print. Komen 5 di sini untuk menampilkan atau istilahnya untuk mencetak laporan dari keseluruhan penjualan. Di sini kita gunakan juga form aktif untuk menampilkan data dari label 19. Yang terakhir digunakan timer ini untuk mencetak data dan waktu kapan program ini diakses. Contohnya seperti ini. Di label 11 dan di label 12. Form selanjutnya yaitu tentang identitas kelompok. Di sini untuk mengaksesnya, kita hanya menghubungkan program atau form dari form kedua ini ke form yang pertama. Kita gunakan di sini form 1 show unload me, itu
itu gunanya untuk menghubungkan atau menampilkan teks ini, form yang ada di form 2 ini, agar kelihatan di form yang pertama. Untuk selanjutnya, kita akan menjalankan program dari form 1, 2, 3, dan 4 untuk menguji apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak. Pada saat program dijalankan, akan menghasilkan keluaran seperti ini. Kami di sini membatasi user yang bisa menggunakan ini yaitu hanya 4 orang. Di sini saya salah satunya. Bayu, dan password saya ini adalah tampilan awal dari pemasukan barang. Pada tombol ini 1, 2, 3, 4, 5, kita hanya mengklik di mana tombol ini terdapat nama-nama barang dan kode barang, satuan barang, dan harga. Nah, saya akan memilih nomor 2, barang yang nomor 2. Dan akan muncul tampilan dari pengisian dari kode barang tersebut, nama barang, satuan barang, dan harga. Nah, di sini saya mempunyai uang, saya bilang 90.000, dan kita akan tekan enter, dan hasilnya seperti ini. Total harga itu didapat dari uang masuk dikurang satuan, ya, uang masuk dikurang satuan, dan kembalian itu didapat dari uang masuk dikurang total harga. Selanjutnya kita akan menge-save, simpan, dan kita harus membutuhkan dengan user 3. Nah, di sini kita akan menampilkan report dari apa yang kita inputkan tadi, dan hasilnya akan didapat seperti ini. Ya, mungkin cuma itu. Dan kita bisa juga menggunakan tombol-tombol yang lain seperti back atau exit, di mana back ini akan kembali untuk melakukan pengisian barang-barang tersebut, dan print kita bisa printkan hasil tersebut, dan untuk exit kita bisa mengeluarkan dari form yang kita punya atau penginputan data yang kita punya. Baiklah, ini adalah hasil dari tutorial kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat kepada yang membaca ini, dan terutama pada seorang yang membuat ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah membantu, karena pada saat ini kami masih banyak kekurangan, dan kekurangan itu kami jadikan patokan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.